Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari 4 orang di sini. Nama saya adalah Ilham Ismail dengan NPM 55. Saya Fajar Wiradikusuma, NPM 072. Saya Ahmad Andika Permana, NPM 76. Dan saya Muhammad Al-Nazar, NPM 16. Baik, pada penerapan ERP kali ini kita akan menggunakan Odoo sebagai platform ERP-nya ya. Untuk bisnis yang kita buat di sini adalah bernama Yowis Game Station. Jadi Yowis Game Station ini merupakan toko yang menjual aneka ragam peralatan game ya. Toko ini memiliki lebih dari 160 produk siap jual yang terdiri dari berbagai kategori. Pembeli dapat membeli produk tersebut secara langsung ke toko offline maupun cara online melalui marketplace atau website resmi kita. Yowes Gas Game Station ini juga telah menggandeng vendor-vendor ternama yang dimana tidak diragukan lagi keaslian produk kita. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Mas Nazar, silakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa sih Yowis Band ini, Yowis Band, Yowis Gas Game Station ini bisa ada seperti itu. Ya, Yowis Gas Game Station ada karena pada saat ini sedang hangat-hangatnya statement bahwa bermain game bukanlah sesuatu yang hanya membuang-buang waktu saja, namun juga bisa dijadikan profesi yang menguntungkan. Yowis Gas Game Station ingin menjadi jembatan atau menjadi sarana untuk para pelaku atau gamer profesional yang ingin mendalam kegiatan mereka atau profesi mereka untuk bermain game yang dimana itu sangatlah menguntungkan dan juga menjadi profesi keseharian mereka. Yowis Gas Game Station juga ingin menjadi penyalur hobi atau menjadi jembatan sekali lagi bagi mereka yang ingin memainkan game hanya untuk bersenang-senang atau istilahnya casual gamer yang dimana casual gamer ini hanya untuk menghabiskan waktu dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan profesional seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mas Nazar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penggunaan ERP bagi bisnis kami yaitu Yowes Gas Game Station. Yang pertama, mempermudah proses pengendalian dan pemanfaatan proses bisnis menjadi lebih efisien. Yang kedua, fungsi otomatisasi yang dimiliki akan menjamin aliran informasi dapat tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, maka proses bisnis dapat berjalan lebih sederhana dan lebih responsif. Selanjutnya, dapat mempersatukan banyak unit, mulai dari vendor, sales, pemilik bisnis, dan pelanggan yang dimiliki oleh Yowes Gas Game Station. Dengan begitu, maka ekosistem Yowes Gas Game Station dapat terintegrasi dengan baik. Lalu, selanjutnya memudahkan Yowes Gas Game Station untuk berkembang, beradaptasi, dan lebih fleksibel dengan semua kebutuhan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu menambah daya saing Yowes Gas Game Station. Karena apa? Karena ERP membantu dalam distribusi produk yang dihasilkan perusahaan dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat bagi konsumen. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengalaman pelayanan pelanggan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan dalam bertransaksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita meluncur ke dalam penerapan ERP-nya ya, dalam utuh. Di sini untuk pertama kita akan membuat vendor terlebih dahulu ya. Kita akan membuat vendor dibandingkan produk karena jika kita membuat produk terlebih dahulu itu dibutuhkan vendor. Jadi untuk itu kita membuat vendor. Oke, buka purchase. Kita buka purchase. Pada order yang sebelah atas itu terdapat pilihan vendor, kita pilih saja vendor. Kemudian langsung saja kita create. Kita tulis yaitu Bandai. Bandai. Biasanya akan muncul yaitu yang atas sendiri. Oh, nggak apa-apa itu. Boleh. Oke, akan muncul gambar itu kita bisa isi form sebagai apa? Sebagai untuk lebih lengkapnya. Di sini kita save langsung saja. Oke, sudah tersave. Kita
kita buat langsung produknya aja. Di sini kita pilih grup by kategori produk. Ya, sudah terlihat itu produk-produk yang telah kita buat berdasarkan kategori-kategori. Oke, kita di sini akan memasukkan produk dalam kategori PlayStation 4 yaitu games ya. Games. PlayStation 4 games. Oke. Ada plus tambah add kita PS4 terus PS4 Mas. Terus kemudian game Kamen Rider. Oke, kita add thread. Kita masukkan isi-isi. Di situ terdapat foto. Kita masukkan fotonya sesuai produk. Oke, kita masukkan harga. Oh ya, itu pasti kan can be sold sama can be purchased ya. Di sini bisa kita beli ke vendor dan bisa kita jual ke customer. Sales price-nya kita tulis 200.000 saja. Dan cost-nya juga kita isi harga 200.000. Untuk tax-nya biarkan begitu saja, tidak perlu diotak-atik. Untuk sales, lanjut purchase saja. Kita pilih purchase, kita add line, kita pilih vendor yang telah kita buat tadi sebagai pemasok barang yang kita buat ini, Bandai yaitu. Kita isi harga dari Bandai tersebut, anggap saja kita beli dari vendor tersebut yaitu 150. Kemudian untuk kontrol polisi kita pilih on order quantities ya. Biar jumlah barang yang kita order sama dengan jumlah barang yang kita terima. Jadi tidak berangsur gitu yang datangnya. Oke, kita save saja. Oke, berikutnya pemesanan ke vendor akan dijelaskan Mas Fajar. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Mail atas penjelasannya. Selanjutnya kita bisa melakukan request for quotation atau pengajuan pemesanan kepada vendor yang telah dibuat sebelumnya tadi. Nah, untuk membuat quotation-nya sendiri, kita pergi ke halaman purchase, lalu orders, lalu request for quotation, lalu kita bisa klik di kiri atas ada tombol create. Nah, kita create, kita pilih vendor tadi yang kita ingin pesan, bandai.co, lalu kita add product, kita pilih produknya tadi yang telah ditambahkan. Untuk melihat lebih banyak produk, kita bisa klik search more. Nah, kita cari tadi PS4. Game Kamen Rider. Nah, kita bisa atur juga berapa jumlah yang kita inginkan. Misalnya kita isi di sini 10 jumlahnya. Nah, lalu kita juga bisa men-setting atau mengatur order deadline dari pembelian produk ini. Misal kita setting order deadline-nya besok tanggal 26 waktu record saat ini. Lalu untuk receipt date-nya ini merupakan tanggal ketika barangnya sampai. Jika sudah sesuai, kita bisa klik save atau klik confirm order. Nah, maka di halaman request for quotation akan muncul pemesanan tadi, tapi dalam status waiting bills. Ini menunggu bills dari vendor kepada kita, menunggu respon vendor dari kita. Nah, ketika bill sudah dibuat, kita bisa klik create bill. Nah, lalu akan muncul informasi seperti yang kita masukkan sebelumnya. Kita bisa klik confirm. Refund date is required, ya berarti kita diharuskan untuk mengisi bill date terlebih dahulu. Untuk mengisi tanggal
tentang billingnya tadi. Kita anggap besok pada waktu record, lalu kita klik save, lalu klik confirm. Nah, billnya sudah terbuat kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kita mau melakukan pembayaran, kita langsung klik saja register payment. Jurnalnya di sini kita pilih cash, dalam bentuk cash pembayarannya, lalu create payment. Nah, di sini ada tanda paid pada pojok kanan atas. Ini berarti kita sudah membayar pesanan produk kepada vendor yang telah kita buat. Mungkin itu saja tentang pemesanan kepada vendor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman produk. Nah, di sini kan masih di purchase ya. Di klik tadi ada kotak-kotak seperti menu, kita masuk ke bagian sales. Nah, di bagian sales ini jika kita ingin membuka halaman produk, maka kita harus klik produk. Diklik produk dan juga pilih produk. Nah, di sini sudah ada produk semua yang sudah kita atau kami tambahkan. Sekarang kita pilih salah satu dari produk tersebut, kita klik saja. Semisal kita di sini memilih produk 3DS Lego Jurassic World US or English. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa can be sold ini sudah tercentang dan can be purchased ini bisa tercentang. Kenapa? Karena ini seperti syarat mutlak. Jika kita tidak mencentang ini, nanti akan terjadi kesalahan atau tidak bisa dibeli seperti itu. Jadi make sure ya, untuk selalu mengecek can be sold sama can be purchased ini tercentang. Dan juga kita bisa, jika sudah menambahkan produk, kita juga bisa edit. Dengan cara mengklik edit, kita bisa mengisi semua kolom yang tersedia. Jika kita ingin mengubah produk name, produk type, hingga invoicing policy. Tapi perlu diingat ya, untuk invoicing policy sama produk type ini harus, kalau kami menggunakan itu harus consumable sama order quantities, tidak boleh yang lain. Ini sudah menjadi syarat mutlak agar nanti tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini kita juga bisa mengedit sales price atau harganya, hingga cost dan juga produk kategori. Untuk vendor tadi sudah jelaskan, kita tinggal mengklik tadi di sales ya, terus di produk lagi, masuk ke produk lagi, nanti di Lego ya. Di sales juga nanti ada seperti ini, upsell dan cross sell. Tidak lupa untuk, jika sudah mengedit, jangan lupa untuk klik save. Karena jika kita tidak mengklik save, maka tidak tersimpan, sia-sia loh yang kita edit tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman customer. Nah, untuk ke halaman customer, kita harus memilih ke customer, dan di sini kita sudah memiliki customer. Kita bisa meng-create. Mari kita coba untuk meng-create customer. Klik create. Nah, di sini kita bisa memilih atau mengisi dari nama hingga foto sang pelanggan. Benar-benar kita isi saja. Semisal ini Coki Tretan, dan juga di sini ada kontak yang sebelah kiri kita. Oh, ada jalannya juga. Di sini ada jalan hingga street 1, street 2, city hingga country. Benar-benar detail sekali ini datanya. Juga kita bisa menambahkan nomor telepon, email, bahkan website yang dimiliki hingga foto, agar memiliki validasi yang tinggi bahwa ini pelanggan asli, seperti itu. Jangan lupa juga jika kita sudah meng-create customer, untuk selalu di-save yang ada di
kiri atas. Jika tidak di save ya lagi-lagi percuma kalian mengisi sebanyak apapun jika tidak di save. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mas Nazar. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman quotation. Halaman quotation ini bisa didapati yaitu quotation. Nah, di halaman ini yang dapat dilakukan adalah membuat permintaan penjualan kepada pelanggan atau customer dengan memilih tombol create. Ya, langsung saja kita create. Nah, lalu kita inputkan yang diperlukan itu antara lain customer, nama customernya, expiration atau batas waktu penawaran, dan jangka waktu pembayaran atau payment terms. Ya, kita isi seadanya saja, yaitu. Setelah itu kita pilih produk yang akan dibeli, yaitu ya 3DS Lego. Nah, akan muncul unit price-nya dan selanjutnya kita akan lakukan save. Bukan. Confirm. Ya, confirm terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat yaitu halaman sales order. Setelah melakukan permintaan penjualan tadi, nah, untuk mengonfirmasi permintaan penjualan pelanggan, langkah selanjutnya adalah membuat faktur penagihan dengan cara create invoice. Ya, itu kita create invoice. Nah, ya kita pilih yang regular invoice. Langsung kita create a new invoice. Nah, ini merupakan draftnya ya. Jadi gambarannya bila kita sudah melakukan permintaan. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat confirm untuk memasukkannya ke halaman fakturnya. Nah, berikut merupakan fakturnya. Bisa dilihat ada semua yang kita masukkan tadi, mulai dari nama customer, payment, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan pembayaran ini, kita lakukan register payment. Ya, register payment ini kita pilih cash saja. Lalu kita klik create payment. Nah, akan terlihat bedanya yang sudah dibayar dan juga yang belum dengan tulisan paid yang warna hijau itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan sebuah akun atau sebuah karyawan untuk bisa mengakses toko ini ya. Bisa dicoba buka sales dulu, Mas. Di my quotation-nya bisa disilang yang yaitu ya dengan menambahkan akun atau karyawan baru di sini, maka kita dapat menambahkan sales person yang berbeda ya. Jika akun yang kita tambahkan ini melakukan sebuah penjualan, maka akan terdaftar pada daftar tersebut. Oke, kita langsung saja ke apps, kembali ke apps. Ya, kita settings, masuk ke settings. Kemudian kita tambahkan user baru. Di sini sebagai contoh kita akan menambahkan user sebagai pembelajaran saja, kita buka 10 minute emails. Kita silang saja yang tadi. Kita invite yang ini aja. Invite, tunggu beberapa saat, masuk, pending invitation sudah masuk. Itu masuk ya, thread satu. Kita ketik aja. Langsung kita accept invitation. Kita buat password akun tersebut.
Nah, di sini kita sudah masuk ya pada akun yang baru. Bisa dilihat sebelah kanan atas ini akun yang baru. Oke, jika akun ini membuat sales RFQ, maka akan muncul akun tersebut ini telah melakukan itu. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, seperti itulah cara menambahkan akun baru. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Mael atas penjelasannya. Selanjutnya, selain kita bisa membuat salesperson, kita juga bisa membuat sales team, yaitu sales team itu sendiri terdiri dari beberapa salesperson yang telah dibuat tadi. Nah, kita bisa kembali ke home, lalu kita pilih lagi menu sales, kita pilih sales teams, orders, lalu sales teams. Nah, kita bisa membuat tim baru dengan memencet tombol configuration dan sales teams. Itu tadi sales teams yang telah terbuat sebelumnya, kita klik create. Nah, yang harus kita isikan di sini yang pertama-tama ada sales team, kita nama dari sales team itu sendiri. Sebagai contoh, kita beri nama tim 10. Lalu kita juga diharuskan untuk mengisi tim leadernya sebagai ketua tim dari tim 10 ini, contoh Ahmad Andika Permana. Nah, kita juga diharuskan mengisi invoicing target. Nah, invoicing target sendiri ini merupakan target penjualan dari sales team 10 ini. Kita sebagai contoh kita isi 10 juta per bulan sebagai target penjualan. Lalu kita juga bisa klik add untuk menambahkan anggota dari sales team ini. Sebagai contoh kita menambahkan Muhammad Tanur Nazar sebagai anggota sales team ini, lalu klik save. Nah, untuk membuktikan apakah ini sudah terbuat atau belum, kita klik lagi orders, lalu pilih menu sales teams. Nah, maka akan muncul tim 10 dan selain itu kita juga bisa melihat analisis penjualan dari sales team yang telah kita buat tadi. Dengan di sini kita bisa melihat total sales. Contoh di sini kita milih tim 7. Total sales-nya ada 14 juta. Lalu untax ini total penjualan tidak termasuk pajak ada 12 juta, ada 4 orderan yang masuk. Lalu ada average order, ini rata-rata pembelian yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Lalu average days to confirm, ini rata-rata penjualan hariannya untuk konfirmasi penjualan hariannya. Lalu ada customer, sejumlah customer yang melakukan pembelian kepada tim 7 ini. Lalu ada lines ini jumlah penjualannya juga. Nah, selain kita membuat salesperson, sales teams, produk, melakukan penawaran ke vendor, kita juga bisa memanfaatkan fitur di Odoo ini yaitu email marketing. Nah, email marketing di sini digunakan agar kita itu selalu terhubung dengan pelanggan ketika kita sebagai contoh membuat diskon-diskon di hari besar. Misal contoh kita saat ini ada diskon besar-besaran tentang Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk menggunakan fitur ini sendiri, kita bisa klik apps. Berhubung saya di sini sudah memasangnya, tapi saya contohkan dulu saja. Kita klik apps, lalu kita pilih marketing, lalu pilih email marketing. Nah, di sini saya sudah menginstal atau memasang modul tersebut. Jadi kita langsung saja klik email marketing. Nah, di sini kita bisa membuat email marketingnya dengan klik create di sini. Nah, kita bisa mengisi subjeknya, misal kita pilih subjeknya sebagai diskon tahun baru. Nah, kita juga bisa men-schedule. Jadi, kita bisa buat sewaktu-waktu atau jauh-jauh hari begitu. Lalu, kita set tanggal untuk dikirimkannya kepada pelanggan. Misal tanggal 31, klik, lalu kita klik schedule. Nah, selain itu kita juga bisa memilih template isi emailnya. Odoo ini lengkap ya, menyediakan template-nya juga dalam email tersebut. Misal kita ambil yang ini.
Nah, kita juga bisa mengedit kata-kata di dalamnya atau menghapusnya. Nah, untuk kita ingin melihat email atau siapa saja yang dikirimkan, kita bisa klik di pilihan resipien di sini, lalu pilih kontak. Nah, kita bisa lihat ini di sini ada 71 record. Maksudnya 71 record di sini adalah 71 orang yang akan dikirim email yang kita buat tadi, atau customer-customer yang telah kita tambahkan. Asal kita juga harus menambahkan alamat email tiap customer tadi. Seperti contoh ini ada email 1908 bla 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 dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah cocok dengan apa yang kita inginkan, kita juga bisa mengetes apakah email ini benar-benar terkirim atau tidak dengan mengklik tombol tes berikut ini. Lalu kita masukkan email yang ingin. Nah, baik, berikut ini merupakan contoh tes email marketing yang kita kirimkan tadi. Ini subjeknya berupa diskon tahun baru. Terus untuk diisinya tadi unsubscribe karena saya tadi belum memilih template isinya. Dan ini ada keterangan dari Yowesgas, ini berarti dari usaha kita melalui Udo, sistem ERP yang kita gunakan. Lalu ada email yang kita gunakan oleh salesperson yang digunakan oleh salesperson, yaitu email berikut. Nah, berarti sudah terbukti terkirim ya. Mungkin itu saja presentasi kami kelompok 9 mengenai implementasi ERP dengan menggunakan website Udo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.